Allah dalam hatiku ini akan ku sentosa barangai yang lama mati yang baru telah terbit rohnya menghidupkan aku sekarang sentosa Yesus tinggallah Yesus tinggallah dalam hatiku ini akan ku sentosa hatiku sekarang rindukan berjumpa Tuhanku yang telah sediakan tempat bagiku. Haleluya. Yesus tinggallah. Yesus tinggallah dalam hatiku ini akan ku sentosa. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah kami. Kau pelihara kami dengan firman. Dan kami butuh firman. Berfirmanlah atas kami. Keselamatan dan hidup yang kekal. Kesehatan yang sempurna, badan dan jiwa. Dan bahagia yang sejati. Berfirmanlah atas kami. Segala berkat yang baik timpahi kami dengannya. Sucikan kami dengan darah. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan, karena Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya mayakuma kulufal ematanara era salam amal haleluya. Tane mata yakufan ea lafen do naman haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau kehendaki, yang Kau rancangkan, jadi dalam hidup kami dengan sempurna. Tuhan, Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Kau Allah yang maha kuasa, duduk di tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami tidak dapat menghampiri Engkau, tetapi Kau juru selamat kami, dan anugerah yang ajaib Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau tinggal dekat dengan kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau bawa kami di jalan
jalan yang sempurna. Terima kasih Yesus. Taman, halo amen, Dhamma salam denarestano, haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang keempat, ayat yang kedua. Begini bunyinya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegarlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang pertama itu firman yang harus diberitakan. Beritakan itu bukan cuma dikasih tahu. Beritakan itu berarti bahwa kata berita itu adalah keruso, proklaim, memproklamasikan. Saudara itu Bung Karno sama Bung Hatta dulu itu nggak cuma mau proklamasikan Indonesia merdeka kalau tidak ada kekuatan di belakangnya. Jadi memproklamasikan itu mesti pakai kekuatan. Ini bukan kongko tentang firman Allah, bukan ngobrol tentang firman Allah, tetapi ini proclaiming. Jadi mewujudkan, membuktikan firman Allah. Nah, itu bagaimana kita membuktikan firman Allah, yaitu saya baca di sini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita jangan pikir nunggu waktunya baik, enggak. Siap sedia itu senantiasa. Waktunya baik, waktunya tidak baik, kita selalu siap. Siap loh ya. Bukan ngawur tindakannya, siap untuk memproklamasikan itu. Saudara kalau mau memproklamasikan itu, tanya dulu punya enggak itu senjatanya, punya enggak? Kekuatannya ada enggak? Jangan kita asal aja. Enggak. Kita tunggu sampai kita punya kekuatan dan kita pakai pada waktunya yang baik. Jadi selalu ready, bukannya nanti kalau sudah datang saatnya gelagap-gelagap terus ngawur ke sana. Nah, ini salahnya orang di situ. Kalau orang siap, dia nggak akan gelagap-gelagap. Dia akan gelagap-gelagap. Nah, sama aja memang kalau saya bukan pedagang ya. Lantas saya kan nggak perlu izin. Saudara punya kompor kan nggak perlu ada izin berkompor, punya mixer ada izin bermixer, punya mesin mie mesti ada izin. Nggak perlu kan? Jadi saya juga nggak punya izin kan. Nah, pada waktu didatangin ini kebetulan gadungan, didatangin petugas gadungan mintain izinnya, saya bilang nggak punya. Nah, saya bilang aja, saya ketawa juga, alangkah indahnya kalau saya dibikinin izin. Saudara, ya, akhirnya kebongkar itu palsu. Nah, udah kebongkarnya itu jadi karena saya nggak deg-degan, nggak khawatir. Kalau saudara punya warung aja nggak punya izin, nggak takut ya. Akhirnya dia mau nyerang ke gereja. Ini gereja ada izinnya. Nggak perlu izin, siapa yang bilang gereja mesti izin?
Jadi saudara, kalau kita siap, kita nggak gelagap-gelagap. Akhirnya dia yang nggak siap. Dia tunjukin saya udah heran, surat tugas kok beberapa itu di laminating semua, itu mau apa? Ditunjukin saya nih, gagah pikirnya ada surat tugasnya. Saya lihat surat tugasnya, saya langsung bawa ke belakang, saya masukkan di komputer. Nggak lama kan. Lantas sudah gitu, ya, karena saya tenang, dia gelisah. Dia nggak tahu tuh ngapain saya di belakang komputer. Jadi pada waktu dia ini mesti cepet-cepet. Nanti dulu sebentar, ini saya baru hubungin Jakarta. Saya bohongin begitu, dia makin ketakutan. Nah, waktu saya kasih tahu, tanya aja sama Erwinnya. Saya itu siapa, apa punya warung, apa punya toko, apa punya pabrik, apa. Saya sebutkan nama RW-nya, langsung lari. Yang namanya lari, tapi saya sudah nggak heran. Udah beberapa kali saya ngalami gituan. Saudara, jadi saudara lihat, kalau saudara siap tuh artinya semua perlengkapan dan kelengkapan tuh oke. Jangan ada yang nggak oke. Kalau saya misalnya punya usaha gitu aja, lantas saya nggak punya izinnya, saya gampangkan aja, nanti gampang ini aja. Nah, saya nggak siap. Jadi asal ada satu aja gitu, nggak siap. Saudara tahu, saya sih masih tidak terlalu siap. Sebab apa? Saya sudah siap tuh foto di situ, digital foto udah ada. Saya nggak siap makainya. Nah, itu nggak siap kan. Jadinya saya maksud siap itu ya, siap dalam segala hal. Nggak bisa digertak, nggak bisa diapa-apakan. Dan enak sekali. Ya, jadi saudara, kayak ini tadi misalnya, ada orang-orang yang jahatin saya, yang jelekin saya, ya. Itu gertak anggota lain. Saya dikasih tahu, saya ditunggu aja. Ngomongnya nggak karu-karuan. Dia bilang saya mau ngerampasin harta orang, ya. Lantas sebut-sebut rumah saya di Tanjung Anom, apa bolehnya ngerampok. Persis tuh saya lagi gitu. Yang ngasih saya itu telepon. Saya bilang, itu si Yoyong itu ngasih tahu orang-orang katanya saya ngerampas kamu rumah Tanjung Anom. Nah, orangnya marah. Saudara tahu? Ya gitu. Lantas dia ngomong bahwa saya tukang nonton blue film di Jalan Jakarta 2. Saudara tahu? Saya telepon. Saya bilang, katanya kamu dari dulu tuh tukang nonton film sama saya ya, di Jalan Jakarta 2. Siapa bilang? Itu tuh saudaramu, namanya Yoyong tuh. Nah, saya lah udah. Biar dia yang marah sendiri, saya nggak nyari. Jadi kita siap. Saudara bisa siap kalau saudara hidup suci. Itu sebabnya Tuhan waktu ngadepin perempuan berdosa, ya, dia bilang apa? Siapa di antara kamu yang tidak punya dosa, jadi yang siap, silahkan lempar batu yang pertama. Hanya sebagai pelempar pertama aja. Yang sisanya nanti orang-orang lain. Siap nggak? Jangan sekali-kali bawa perkara yang saudara nggak siap. Siap nggak? Kalau nanti datang waktunya, saudara. Kalau masih ada yang disembunyikan, kita gelisah juga ya. Saudara tahu, dari itu lakukan segala sesuatu di hadapan Allah. Saudara suka sembrono singawur. Ada keputusan-keputusan yang saudara nggak pasti Tuhan seneng apa enggak, saudara ambil. Hanya karena desakan-desakan kanan kiri. Hati-hati deh. Saudara, siap sedia.
Waktunya baik nggak baik. Nggak sampai ada orang bisa bikin saudara kaget mendadak. Itu nggak? Dari itu jangan suka berbuat perkara-perkara nyolong-nyolong atau munafik itu. Selalu open. Orang bicara tentang transparan. Nah ini transparan dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara kenapa digerebek bagaimanapun, saya bilang, loh Tuhan ini, lihat ini, saya kan nurut engkau. Nah baru saudara akan lihat Tuhan yang bertindak. Betulnya gampang hidup begitu. Hidup selalu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Nah kalau saudara misalnya satu contoh aja nih ya, ngomongin orang. Di hadapan Tuhan atau di belakang Tuhan? Itu di belakang Tuhan. Kalau dikira Tuhan tuh gak punya belakang, itu yang aneh. Dimanapun kita lari selalu di hadapan Tuhan ketahuan. Nah kalau saudara ada yang saudara sembunyikan di hadapan Tuhan, apa aja kecil kayak apapun, saudara nanti akan ditangkap di situ. Paling enak, nah, namanya lega, yang namanya bahagia, itu adalah kalau kita hidup di hadapan Tuhan. Jadi saudara nggak takut. Kalaupun ada orang ngatain macam-macam, saya nggak takut. Orang mau buktikan apapun, saya tidak takut. Saudara tahu sebab apa? Tidak ada perkara yang saya lakukan tanpa pasti Tuhan setuju. Jangan berbuat apa-apa yang saudara nggak tahu pasti Tuhan oke. Saudara barangkali merasa enggak, saya sih semua. Jangan-jangan ada yang kelewatan. Kadang-kadang itu begitu cepat ya. Desekan orang, dorongan orang, apa itu begitu cepat sampai tanpa terasa kita itu tidak dengar Tuhan tapi nurut omongan orang. Nah, seringkali saudara malah nggak tahu. Nah, waspada itu. Waktunya sudah dekat. Tidak masalah saudara muda atau apa, tidak masalah. Tahu pastilah bahwa apa yang saudara lakukan itu Tuhan kehendaki. Seringkali kita dipengaruhi pikiran macam-macam. Ya saudara. Nah itu yang bikin kita jatuh. Tidak peduli apakah saudara punya pengalaman yang jelek dengan seseorang. Tidak peduli. Itu bukan berarti bahwa saudara boleh bawa resentimen dalam tindakan saudara. Ya, saudara, orang punya riwayat yang gak baik dengan saya. Saya ngalami yang gak enak dengan dia. Tapi kalau dia tadi datang ke rumah minta hadiah, itu bukan berarti bahwa saya bilang, oh ini kurang ajar kalau gini enggak. Langsung Tuhan bilang kasihlah. Saudara, saya lihat Tuhan tuh gitu. Dia menghadapi saudara dan saya itu seringkali kayak nggak adil. Tapi bukan nggak adil. Dia punya kebijaksanaan. Jadi saudara, itu loh. Ya memang seringkali itu kita kayak di fait accompli. Tapi apakah kita benar? Ya misalnya satu contoh aja. Selasa depan gak ada persekutuan di sini. Ya saya kan di fait accompli. Kalau pintunya ditutup kan saya nggak bisa masuk. Nah, barangkali Tante Ida juga di fait accompli. Apa semua pada pergi, saya nggak ikut gimana? Nah, sampai lupa nanya Tuhan, kau suka apa enggak? Ngerti nggak? Itu sudah nggak usah dijadikan masalah. Nah,
banyak perkara dalam hidup saudara yang ditentukan oleh fait accompli. Fait accompli itu apa? Faitnya itu fait percaya pada kejadian yang tidak bisa dielakkan. Sampai begitu. Nah, kita mesti tahu benar. Apakah benar itu maunya Tuhan? Atau itu yang saya pikir baik untuk jadi maunya Tuhan? Saudara, seringkali jatuhnya itu karena perkara-perkara itu, kerikil-kerikil itu. Logis. Dan memang saudara berhak. Semua oke. Tapi apakah Tuhan oke? Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagai seharusnya. Untung Tuhan itu sabar luar biasa. Dia mempercayakan pekerjaannya kepada manusia. Tapi manusia yang dipercayai pekerjaannya cuma ngurusin kepentingan sendiri. Jadi luar biasa ya sabarnya Tuhan. Saudara dan saya itu seringkali hidup bukan karena kebenaran kita, tapi karena kasihannya Tuhan. Dia begitu kasihan, ada domba ditelantarkan, dia yang ngurusi. Dia yang ngurusi. Dia yang cari. Dan ini saatnya. Saya ketemu orang tadi, aneh ketemunya. Dia mesti menyelesaikan asuransi mobil saya. Mestinya teman saya yang menyelesaikan. Ini orang datang. Saya nggak kenal dia. Aneh sekali. Ternyata Tuhan memang pimpin dia datang. Dia punya masalah yang dia nggak bisa selesaikan. Dia Katolik. Ya. Dia bicara dengan saya. Suaminya Islam. Saudara. Lantas bicara-bicara itu saya lihat bahwa ketemunya memang di firman Tuhan. Saudara. Sampai dia nangis. Oh, itu orang asuransi kan ngurusin dagang udah kelar. Ini enggak. Asuransinya cuma saya tinggal naikkan aja crack. Tapi ngomongnya tentang masalah dia itu sampai 2 jam. Jadi saudara, saya lihat Tuhan tuh kalau mimpin luar biasa, dia dibawa. Saya nggak kenal jadi kenal, urusan dia jadi urusan saya, saudara. Dan dia sampai bilang saya belum pernah. Jadi saudara, saya tuh memang ya gimana keadaan saya ya. Saya nggak bisa lagi nyari jiwa ke sana kemari gitu ya. Enggak. Tapi Tuhan yang ngirimkan. Waktu diberikan kepada saya. Saudara tahu, begitu Tuhan sabar, dia baik. Dulu saya takut, gak bisa menyelesaikan pekerjaan. Sekarang saya enggak. Saya tahu, Tuhan kita itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, kalau saudara kenal Tuhan ini, saudara tidak akan sembrono dan sembarangan.
Ya, barangkali saudara bisa bilang, Tuhan sabar aja kok. Nanti kalau saya berdosa juga dia nanti sabar ngajarin saya. Memang bisa. Tapi lewat apa jangan tanya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, hormati dia dalam segala hal. Hormati itu tidak kayak orang yang nyembah berhala pakai Yosua. Angkat-angkat 12 kali. Pluk, udah. Saudara, bukan gitu menghormati. Tiap langkah yang saudara ambil itu, apakah itu membuat dia senang? Atau membuat dia mesti sabar? Itu salah satu. Tuhan mesti sabar lihat saudara? Atau Tuhan senang lihat saudara? Saudara gak tahu senang disayangi Tuhan itu kayak apa. Kalau Tuhan sayang, gak ada gantinya. Emang saudara bisa senang dengan keadaan yang sekarang saudara punya, tapi disayangi Tuhan, itu baru saudara ngerti apa itu. Di dalam Nahum 1 ayat 7. Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan begini bunyinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ini statementnya yang diberikan oleh Nahum. Tuhan itu baik. Dus tidak dikatakan Tuhan itu yang paling baik. Tidak ada di Alkitab Tuhan itu baik, lantas ada yang kurang baik, ada yang gini, nggak ada. Gradual itu nggak ada. Cuman digital prinsipil. Tuhan itu baik. Kalau dia katakan orang itu baik, dikatakan dari pohon yang baik keluar buah baik. Saudara, jadi kita lihat baik adalah suci, murni. Nah, kalau Tuhan baik, hanya yang kita turut Tuhan saja yang baik. Saudara, sebab kita bisa macam-macam. Saudara bilang Tuhan tolong saya. Ujian saudara nyontek, memang betul nggak ketahuan hasilnya. Saudara benar-benar nomor 1. Saudara bisa bilang Tuhan itu baik. Itu nggak baik. Ada itunya tuh. Saudara, jadi saudara lihat enak sekali. Kalau saudara nurut Tuhan murni, suci, tidak ada pikiran apa-apa. Itu tadi itu baik gak ya? Itu tindakan saya tadi itu baik apa enggak ya? Enggak ada. Saudara tahu pasti ya dan amin. Saudara bergaul dengan Tuhan begitu. Bukannya, kalau kayak gitu mah fanatik harus gini-gini. Enggak. Dia tahu yang baik buat saudara dan saya. Kalau saudara bisa nangkep murni apa yang dia mau. Lain loh. Saudara nanya, saya boleh berbuat ini? Atau Tuhan senang sekali saya berbuat ini? Saudara, ya itu. Membantu saya takut pulang. Saudara tahu bahwa tindakan saudara itu tidak bisa ditentukan oleh lainnya. Tuhan mau apa? Nah, bahagia kalau kita bisa hidup begitu selalu. Tuhan senang saudara berbuat apa? Sekarang Tuhan senang saudara berbuat apa? Selalu mintanya, Tuhan saya boleh ini enggak, saya boleh itu enggak, Tuhan saya boleh gini kan gitu, Tuhan saya boleh kawin sama itu enggak macam-macam.
Tuhan senang apa? Saudara, kalau saudara memang betul orang yang takut Tuhan, saudara jalan hanya yang Tuhan senang saja. Amin. Kasih falam tunamir dia tanat sore fal. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Beri kami sekarang makan tubuh. Terima kasih Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yone patar karena sal kamu, la salem kamu, tiang koro. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah. Terima kasih Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosa. Ambillah. Ya fenoma paya selam tanaturasel hakaloam damen dalam yo pari tanah.
Minumlah darah Kristus. Amin. Fiamma camone minestan tananore, Dea tatafare minasan calamora. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.